Selamat datang di materi pembelajaran daring untuk mata kuliah pemrograman web server side. Ini untuk mata kuliah teori dan praktikum ya, jadi sama nanti karena memang materinya juga sama. Untuk pertemuan pertama kita fokus pada proses instalasinya, jadi ya katakanlah semacam pendahuluan lah. Web server side. Di sini kita menggunakan PHP ya. PHP. Mengapa kita pakai PHP? PHP ini sampai saat ini masih sangat populer. Ada banyak framework yang menggunakan ini, misalnya WordPress, Drupal, kemudian Magento, itu menggunakan PHP semua. Jadi apabila Anda mempelajari PHP, diperkirakan nanti 10 tahun lagi masih ilmu yang Anda dapat ini masih akan dapat digunakan. PHP ini sudah lama dan sangat populer tadi ya. Kemudian alasan kedua mengapa kita pakai PHP itu karena instalasinya sangat mudah, file-filenya juga dapat dicari dengan mudah, kemudian bisa dijalankan dengan mudah juga. Kita tidak perlu komputer yang canggih untuk menjalankan PHP ini. Asal komputer Anda ada browsernya, ada Chrome atau Mozilla atau Internet Explorer pun juga bisa. Kemudian alasan ketiga, jadi PHP ini komunitasnya sangat besar. Jadi apabila kita menemui kesulitan, misalnya dalam pemrograman itu kok ada error, itu kok keluar errornya seperti ini, kita cari solusinya di internet, 99% pasti ketemu, pasti ada solusinya. Kemudian juga support dari komunitas PHP ini sangat aktif. Jadi kalau kita nyari terus kemudian mentok nggak menemukan jawabannya, itu kita bisa cari di forum-forum PHP, itu akan banyak sekali yang memberikan jawaban. Kemudian alasan terakhir mengapa kita pakai PHP adalah untuk saat ini pasar pekerjaan yang membutuhkan keahlian tentang menggunakan PHP ini masih cukup banyak. Jadi lumayan lah kalau kita belajar PHP. Pasarnya masih banyak. Jadi kalau kita dapat tawaran pekerjaan menggunakan PHP, kita sudah siap. Gitu kira-kira kenapa kita pilih PHP. PHP sendiri kependekan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP-nya sendiri ada, P-nya itu adalah PHP. Memang agak aneh. PHP adalah bahasa pemrograman, bahasa scripting ya. Bahasa scripting atau bahasa pemrograman server side. Jadi kode-kode yang dijalankan itu apabila kita membuat file HTML, kode-kode PHP-nya akan dijalankan di host server. Jadi untuk menjalankan ini kita perlu server. Dan kalau tidak punya server, kita bisa bikin server sendiri pakai SAM, pakai WAM dan sebagainya, banyak sekali. Kode PHP dijalankan di host server, kemudian HTML, CSS dan JavaScript dijalankan di komputer klien. Ini perbedaannya. Inilah mengapa PHP disebut sebagai bahasa scripting server side. Jadi kodenya dijalankan di server. Kemudian kenapa kok bahasanya bukan pemrograman tapi scripting? Nanti Anda cari sendiri, ini banyak sekali penjelasannya.
Salah satunya adalah karena PHP itu cukup mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Berikutnya untuk editor yang bisa dipakai itu banyak sekali. Semua editor teks bisa dipakai untuk mengedit PHP. Karena memang kode PHP itu cuma teks saja, teks, plain text. Jadi dibuka di teks editor mana saja bisa, tapi sebaiknya untuk membuat program menggunakan PHP itu sebaiknya kita pakai editor yang khusus untuk pemrograman seperti ini. Misalnya ada yang paling terkenal Notepad++. Jadi ini ukurannya cukup kecil, install pun nggak sampai 2 menit sudah jadi, gratis lagi. Kemudian editor lainnya ada Sublime. Yang biasa menggunakan Sublime silakan menggunakan Sublime, yang biasa menggunakan Atom silakan Atom, kemudian yang menggunakan Bracket silakan menggunakan Bracket. Silakan menggunakan apa saja, yang penting Anda bisa mengetik kodenya. Saya sendiri menggunakan Bracket ya, karena tampilannya lumayan bagus lah, lumayan bagus. Kemudian pluginnya juga banyak, ini juga gratis. Kemudian untuk seperti yang saya katakan tadi, PHP ini dijalankan di server. Jadi kalau kita nggak punya server, kita bisa bikin sendiri. Kita bisa menggunakan server virtual, misalnya menggunakan php.net. Intinya sama saja, tapi yang paling banyak dipergunakan adalah XAMPP, XAMPP. A-nya Apache, M-nya MariaDB database, kemudian P-nya pertama PHP, dan P berikutnya adalah Perl. Sementara X-nya itu menandakan bahwa XAMPP ini cross platform, jadi bisa dijalankan pada platform apa saja. Jadi kalau Anda punya Mac itu bisa langsung dijalankan di XAMPP-nya. Anda punya Windows bisa dijalankan, Anda punya iOS juga bisa dijalankan. Untuk instalasinya silakan cari di internet, cari XAMPP. Filenya lebih besar dibandingkan dengan php.net, tapi user interface-nya lebih bagus dan lebih mudah dipahami untuk XAMPP. Dan di Akom sendiri penggunaannya sudah standar ya. Jadi kalau kita pakai di lab itu kita pakai XAMPP-nya sudah terinstall. Ini sudah banyak yang menggunakan. Kemudian apabila sudah diinstal, ini proses instalnya sangat sederhana. Jadi kalau ya seperti kalau kita install software dari Windows lainnya lah, kita tinggal next sudah jadi. Setelah selesai dan berhasil diinstal, kita bisa membuka XAMPP control panelnya. Ini versi lama, sekarang sudah versi baru. Sini ada beberapa bagian. Ini XAMPP control panelnya ya. Jadi ada pilihan di sini. Modul untuk servisnya ada modul Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Secara umum yang kita perlukan hanya dua ini, Apache dan MySQL. Apache untuk mengakses servernya, kemudian MySQL untuk mengakses database-nya. Setelah dijalankan, kita perlu menjalankan ini dua ini. Klik start. Di sini sebelum muncul tulisan stop, ini tulisannya adalah start. Jadi kita masuk ke control panel XAMPP, kemudian kita start untuk Apache dan MySQL, start hingga muncul stop.
jika segala sesuatunya berjalan dengan lancar, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pilihan Mercury. Mercury itu adalah paket SAM yang dipakai untuk mengirim email. Jadi kita bisa menggunakan SAM ini untuk mengirim email ke server mail lokal. Jadi jika dibutuhkan kita bisa menggunakan fasilitas ini. Tapi secara umum biasanya modul SAM yang dipakai hanya Apache dan MySQL ini. Kemudian yang bagian terakhir ini Tomcat adalah Apache Tomcat ya. Apache Tomcat adalah software open source untuk implementasi Java Servlet dan Java Server Page, kemudian Java Expression Language dan Java WebSocket teknologi. Jadi ini nanti tidak kita gunakan. Cukup untuk diketahui saja. Kemudian seperti tadi, installnya seperti biasa, next sampai selesai. Kemudian setelah selesai jalankan SAM Control Panel. Secara default SAM akan diinstal ke folder C. Anda buka Windows Explorer, di bawah sendiri itu ada SAM. Kecuali kalau Anda menginstal software lain dengan software lain yang namanya XB dan seterusnya, itu akan berada di bawah SAM. Tapi secara umum itu folder SAM ini akan ada di bawah sendiri. Kemudian jika ada masalah misalnya pada saat membuka server SAM ini Apache-nya nggak bisa masuk. Ini karena salah satu contohnya yang paling banyak terjadi adalah karena port untuk SAM itu dipakai oleh aplikasi lain. Contohnya ini, Skype itu menggunakan port 80 sama dengan SAM. Jadi karena Skype-nya diinstal terlebih dahulu, SAM-nya nggak bisa pakai port 80. Untuk mengatasinya kita bisa masuk ke Apache, kemudian config. Di config ini ya, kemudian masuk ke Apache, kemudian buka httpd.conf. Nah, itu isinya itu cuma file teks biasa. Kemudian ganti tulisan listen 80 menjadi angka lainnya, misalnya 8090. Kemudian pada saat menjalankan Anda tinggal ketik localhost .2 8090. Tapi kalau nggak ada masalah langsung itu kita nggak perlu 8090, langsung aja localhost, itu langsung akan masuk ke SAM. Tapi kalau sudah diganti menjadi listen 8090, kita wajib menggunakan localhost .2 8090 untuk masuk ke SAM-nya. Kalau nggak bisa masuk. Ini ya, jadi kalau ada error biasanya itu karena error pada saat SAM dijalankan, itu biasanya karena port untuk SAM itu dipakai oleh software lain. Berikutnya file-file yang kita buat, file-file PHP. File-file PHP yang dibuat itu wajib diletakkan di folder htdocs. Di dalam folder SAM itu ada folder htdocs, kemudian Anda masukkan file Anda di situ. Jadi kalau nggak dimasukkan di situ nggak bisa diakses. Kemudian pada saat kita menjalankan SAM pertama kali, kita menjalankan localhost, kemudian di htdocs belum ada file dan kita tidak mengarah pada file tertentu di htdocs, kita akan diarahkan pada
SAM dashboard. SAM dashboard itu defaultnya. Jadi kalau Anda ketikkan SAM di browser, itu akan muncul dashboard untuk SAM-nya. Nah, ini codingnya ada di sini. Ini kita bisa lihat location URL URI dashboard. Ini kalau kita masuk SAM itu akan langsung diarahkan ke dashboard karena ada coding ini. Jadi nggak apa-apa, ini cuma tambahan aja. Berikutnya seperti tadi, kalau kita masuk menggunakan localhost. Apabila tidak diubah, kita tinggal masuk localhost saja. Localhost, kemudian jika ada file indeksnya, browser akan langsung menjalankan file indeks HTML atau indeks PHP. Itu akan langsung dijalankan. Tapi kalau tidak ada file apa-apa, belum ada file di folder htdocs, belum ada folder dalamnya, kemudian ada file index, pokoknya belum ada filenya lah, itu akan ditampilkan directory list. Jadi direktori yang ada di dalam htdocs itu tadi. Kemudian seperti tadi, jika sudah ada indeksnya, pada saat kita masuk, kita mengarahkan SAM ke directory itu, SAM akan langsung membaca indeks PHP. Saya ketawa sendiri karena ingat SAM itu, ingat di SpongeBob itu, kakak Sam marah, dan seterusnya. Kemudian PHP bagi yang belum pernah mencoba PHP, semua coding PHP selalu diawali dengan tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, dan kata kunci PHP. Kemudian ditutup dengan tanda tanya dan tanda lebih besar. Ini tag pembuka dan penutup. Jadi semua coding yang ada di dalam tag ini akan dijalankan di server PHP-nya. Jadi tidak di komputer klien. Tapi meskipun kalau kita pakai SAM kemudian kita pakai localhost, itu namanya juga dijalankan di komputer kita sendiri. Cuma pura-puranya jadi di server. Tapi dalam dunia nyata, apabila kita bikin coding seperti ini, kemudian kita upload, file-file PHP-nya dijalankan di server. Contohnya seperti ini. Contohnya ini contoh, kita langsung aja ke pemrograman awal ya PHP tentang variabel. Seperti yang saya katakan tadi, semua kode dengan kata kunci, dengan keyword PHP, dengan tag PHP seperti ini, berarti dia akan dijalankan di server. Ini ya, berarti coding ini sampai ini dijalankan di server. Kemudian dari sini PHP kemudian sampai ini juga dijalankan di server. Itu contohnya. Kemudian untuk variabelnya, variabel dalam PHP itu diawali dengan tanda dolar atau tanda string ya. Ada yang mengatakan string, ada yang mengatakan tanda dolar, sama aja. Tapi mungkin bagi yang sudah memiliki pengalaman pemrograman, tanda string ini, tanda dolar ini dipakai untuk variabel string. Ini kok kenapa dipakai untuk variabel integer atau variabel float dan sebagainya. Nah, ini perbedaannya. Di PHP semua variabel dibuat dengan tanda dolar atau tanda ini, baik itu variabel string, variabel integer, variabel float dan seterusnya. Semuanya menggunakan tanda dolar. Jadi
Jadi mungkin bagi yang terbiasa dengan pembedaan variabel lainnya mungkin agak aneh kenapa variabel integer dan variabel string itu sama tandanya. Tapi memang PHP seperti itu. Kan jadi lebih mudah, gampang sekali ini jadinya. Nggak perlu lagi tanda int depannya, terus kemudian string depannya, langsung aja cuma tanda dolar aja. Ini contoh dari variabel dalam PHP. Variabel sederhana ada 1, ada variabel 2. Variabel 1 itu 10 tambah 200. 2 300 kurangi 211. Tentu saja ini variabel stringnya bisa diisi dengan string. Nah, tapi kalau isiannya seperti ini, variabel 1 ini berarti kita membuat variabel 1 dengan tipe numerik atau integer. Kemudian misalnya kita tambahkan variabel 2 dengan nama Bambang misalnya, PHP akan langsung menentukan bahwa variabel itu ada variabel string. Jadi tidak masalah. Ini apabila dijalankan hasilnya seperti ini. Ya kelupaan, ada file echo. Echo ini bagi yang sudah terbiasa menggunakan batch programming ya. Batch programming itu batch command di command prompt Windows itu, bagi yang terbiasa itu pasti sudah tahu dengan echo. Echo ini dipakai untuk menampilkan pesan ya, pesan yang ingin disampaikan atau menampilkan sesuatu. Misalnya echo hello mortals, echo ini dan seterusnya. Ini jadi echo yang ditampilkan ini. Kemudian echo ini juga, kemudian echo 1, echo 2. Nah ini echo ini menampilkan variabel 1 dan variabel 2 setelah ada break. Jadi pindah garis. Apabila ditampilkan ini hello modal dan seterusnya. Variabel 1 100 tambah 200 jadi 300. Variabel 2 300 kurangi 211 sama dengan 89. Hasilnya seperti itu. Jadi untuk urusan variabel ini PHP sangat mudah ya. Ini kalau kita coding di sebelah kanan ini dipakai akan ditampilkan, kita tampilkan inspect di browser ya, untuk melihat codingnya pada saat dijalankan. Nih penjelasannya, variabel semua variabel dalam PHP harus diawali dengan tanda dolar. Kemudian ketentuannya, variabel dalam PHP tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh diawali dengan angka. Tapi kalau underscore kemudian angka boleh. Jadi kalau huruf pertamanya adalah angka tidak boleh. Kemudian kalau huruf pertamanya karakter khusus misalnya @ itu juga tidak boleh. Jadi untuk variabel kita pakai variabel yang gampang-gampang aja lah, nggak usah yang aneh-aneh misalnya ketik @ dan seterusnya. Kemudian seperti tadi ya, bisa dipakai untuk variabel string. Kalau variabel string kita wajib menggunakan tanda petik. Boleh tanda petik ganda atau tanda petik tunggal, sama aja hasilnya. Kemudian satu lagi, setelah setiap baris perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nih, titik koma ya. Jadi ini bagi programmer yang baru itu mungkin kadang sering lupa dengan tanda titik koma ini. Kemudian untuk jenis variabel kedua, variabel numerik, tidak dibedakan dengan string juga.
itu kita bisa memasukkan variabel integer, variabel float, atau double. Double itu variabel dengan ukuran besar, saya lupa ukurannya berapa. Kemudian jenis variabel kita ada boolean. Boolean itu isinya cuma true atau false. Jadi biasanya variabel boolean dipakai untuk menentukan di percabangan if else ya. Kemudian contoh penggunaan variabel ini, misalnya ini untuk variabel string kita pakai tanda kutip tanda petik atau tanda kutip, kemudian jangan lupa di bagian belakang tambah titik koma. Kemudian variabel numerik kita langsung masukkan angkanya, tidak perlu tanda kutip, karena kalau kita masukkan di dalam tanda kutip PHP akan menganggapnya sebagai variabel string. Perbedaannya seperti itu. Kemudian variabel boolean biasanya seperti ini, kita masukkan saja true atau false, dia akan langsung PHP akan langsung memahami bahwa variabel itu adalah variabel boolean. Contohnya seperti ini. Kemudian bagian terakhir, untuk pertemuan pertama kita tidak perlu banyak-banyak, ini pengenalan PHP aja, yaitu konstan atau bahasanya konstan, tidak ada A-nya di belakang, konstan. Konstan adalah variabel yang tidak berubah, jadi sekali didefinisikan itu tidak akan berubah di seluruh bagian program. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan kayak variabel global itu ya, variabel global yang tidak bisa berubah, kita pakai konstan. Contoh penggunaannya itu kita wajib menggunakan kata kunci define. Kemudian define ini untuk menentukan konstanta yang akan dibuat. Misalnya define name Yosi, echo name akan tampilkan Yosi, dan seterusnya. Yosi ini namanya tidak akan berubah sampai di bagian apapun kan. Tapi kalau misalnya variabel biasa itu bisa berubah. Misalnya di sini seperti tadi age 32, kemudian kalau kita tambahkan lagi di bawahnya variabel dengan nama yang sama, $age kemudian 33, itu yang dipakai adalah 33 karena bisa berubah. Tapi kalau konstan tidak bisa berubah. Mungkin itu cukup untuk pertemuan pertama. Untuk tugas silakan lihat di ELA tadi ya, batas waktu pengumpulan 2 hari. Tugasnya gampang saja. Tugas ini sekaligus presensi ya, jadi kalau nggak mengumpulkan tugas dianggap tidak masuk, tidak ikut. Jadi tugasnya juga gampang-gampang saja. Jadi silakan dikumpulkan 2 hari setelah jadwal mata kuliah ini. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu. Kumpulkannya lewat ELA seperti biasa. Jadi lewat assignment di ELA nanti Anda lampirkan, dan ya itu cukup. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.